Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumuddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak terlupa salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa hukumnya mokel dalam puasa Ramadan. Islam memandang mokel sebagai perbuatan yang tercela, apalagi jika membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat atau karena suatu uzur. Dinukil dari buku Fikih 4 Mazhab Jilid 2 karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, ada hukuman kafarat berlaku bagi mereka melakukannya secara sengaja. Sementara itu, menurut buku puasa bukan hanya saat Ramadan karya Ahmad Sarawat, kafarat tersebut sama seperti orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan. Kafarat itu harus ditebus adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka wajib memerdekakan budak, kemudian memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin dengan masing-masingnya 1 mud makanan pokok. Jika masih tidak memungkinkan, orang yang menjalankan puasa dengan sengaja termasuk orang yang merugi. Pasalnya, orang tersebut kehilangan berkah dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq yang diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahab dan Masyrukin. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ada azab tersendiri bagi orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum tiba waktunya tanpa ada uzur, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam buku Jalan Taqwa karya Idrus Abidin. Berikut bunyi hadisnya. Dari Abu Ummah radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika saya sedang tidur, saya didatangi oleh 2 orang lelaki. Keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang sangat terjal. Keduanya berkata, naiklah. Saya mengatakan, aku tidak mampu. Kemudian mereka berdua berkata, kami akan membantumu. Maka aku pun menaikinya sehingga ketika saya sampai di pegunungan yang gelap, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Lalu saya bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian saya dibawa berjalan-jalan hingga saya menyaksikan orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir banyak darah. Kemudian saya bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Hadis tersebut diriwayatkan Ibnu Huzaimah dalam Sahih dan Hakim dalam Mustadraknya. Albani mensahihkan hadis di dalam Sahih At-Takrib wa At-Tarhib. Adapun Al-Azzabi mengatakan hadis ini sahih sesuai syarat Muslim, namun ia tidak mengeluarkan hadis ini. Ada golongan yang diperbolehkan tidak puasa atau membatalkan puasa Ramadan. Meski demikian, mereka tetap diwajibkan untuk membayar fidyah atau qada puasa.
Mengutip buku Fiqhul Islam, belajar fikih mazhab Syafi'i untuk pemula oleh Imam Syafi'i, dijelaskan golongan orang boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa, yakni musafir, orang yang sakit, wanita hamil dan menyusui, wanita haid dan nifas, orang yang lanjut usia. Jadi kita sudah tahu dan saya sudah menjelaskan tadi tentang di atas bahwasannya orang yang berpuasa itu siksaannya sangat-sangat berat di neraka nanti. Jadi untuk kita para yang masih muda-muda yang suka mokel-mokel ini seharusnya untuk menjauhinya lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu dari saya sendiri dan lebihnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mewujud al-akhta' wa zallat, akumul alafa, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.